Semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Buah kecombrang, buah tomat. Metiknya di pekarangan Pak Mamat. Apa kabar para pemirsa yang terhormat? Semoga puasanya lancar, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya, mulai dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat bermahkotakan salam marilah kita haturkan kepada revolusioner Islam sedunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendobrak kebatilan, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengulik sejarah peradaban Islam, yaitu tentang peristiwa Perang Tabuk. Setiap waktu-waktu yang dimuliakan dalam Islam biasanya menyimpan sejumlah peristiwa besar, termasuk diantaranya adalah bulan Rajab. Bulan ke-7 dalam penanggalan Hijriah ini menyimpan sejumlah peristiwa penting. Salah satunya adalah Perang Tabuk, perang terakhir pada masa Nabi Muhammad SAW. Perang Tabuk merupakan perang antara tentara Muslim melawan bangsa Romawi. Perang ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah dan berakhir pada bulan Ramadan di tahun yang sama. Kendati tidak sempat terjadi gencatan senjata karena pasukan musuh menyerah sebelum bertempur. Peperangan ini berlangsung selama 50 hari dengan pembagian 20 hari Muslim berada di Tabuk dan 30 hari untuk menempuh perjalanan pulang pergi dari Madinah ke Tabuk. Tahukah pemirsa apa yang menjadi terjadinya perang Tabuk? Sebab awalnya adalah ketika terjadinya penaklukan kota Mekah yang merupakan puncak kemenangan bagi umat Islam, karena Mekah sudah berada dalam kekuasaan Muslim dan orang-orang musyrik berbondong-bondong memeluk Islam. Hanya saja masih ada kekuatan besar bangsa Romawi yang menjadi ancaman. Konflik antara Muslim dan Romawi sendiri sudah dimulai sejak terbunuhnya duta Rasulullah bernama Al-Haris bin Umair di tangan Surahbil bin Amr al-Ghazani. Setelah terbunuhnya Al-Haris, Rasulullah mengirim pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Harisah untuk menyerang pasukan Romawi di Mu'tah. Setelah peperangan itu, ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, menyadari hal ini, Romawi segera mengambil sikap sebelum umat Islam benar-benar menjelma menjadi pasukan yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Bangsa Romawi pun mulai menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkan pasukan Muslim. Ternyata kabar rencana penyerangan itu terdengar ke telinga umat Muslim, kendati masih samar-samar. Sadar bahwa Romawi merupakan kekuatan raksasa yang paling ditakuti pada masanya, membuat masyarakat Muslim di Madinah gelisah, khawatir jika tiba-tiba Romawi datang menggempur mereka dan meluluh lantahkan Madinah. Kekhawatiran itu semakin besar. Suasana ini semakin diperparah dengan ulah orang-orang munafik yang berkasak-kusuk tentang persiapan pasukan Romawi. Ketidakpastian informasi tersebut
akhirnya berakhir ketika datang serombongan orang dari Syam ke Madinah sambil membawa minyak. Mereka menginfokan bahwa Raja Heraklius, sang Raja Romawi, sudah menyiapkan pasukan besar dengan kekuatan 40.000 prajurit. Kabilah-kabilah Arab Nasrani juga turut bergabung. Menyadari kondisi yang betul-betul genting, Rasulullah segera mengambil keputusan setelah melalui pertimbangan militer cukup matang. Beliau tidak ingin pasukan muslim hanya menunggu kedatangan pasukan Romawi di Madinah dan membiarkan mereka menjarah wilayah-wilayah yang sudah berada di bawah kekuasaan muslim. Rasulullah akhirnya memutuskan keluar dari Madinah dan menyerang pasukan Romawi yang merupakan pasukan terkuat pada masanya itu. Setelah keputusan bulat, beliau segera melakukan konsolidasi dengan mengirim sejumlah utusan untuk mengajak kabilah-kabilah Arab agar bergabung. Tidak hanya itu, beliau juga mengumumkan secara langsung seruan perang, sesuatu yang baru kali ini beliau lakukan semasa hidup beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah mendengar seruan perang dari Rasulullah, orang-orang muslim dengan sigap bersiap siaga dan berlomba-lomba memberikan sumbangan untuk kebutuhan perang. Utsman bin Affan menyumbang senilai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda, belum termasuk uang. Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 ukiah perak. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya senilai 4.000 dirham. Dan masih banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Begitu dermawannya sahabat Nabi pada masa itu untuk perjuangan dan syiar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah menyiapkan dengan matang, pasukan muslim pun bergerak ke arah utara menuju Tabuk dengan membawa 30.000 prajurit, 10.000 lebih sedikit dibanding jumlah prajurit Romawi. Sekalipun begitu, banyak sumbangan yang berhasil terkumpul ternyata belum mencukupi untuk pasukan sebanyak itu. Saking kekurangannya, sampai-sampai ada 18 prajurit yang hanya mendapat 1 ekor unta. Bahkan untuk bisa minum saja, mereka harus menyembelih unta tersebut agar bisa mengambil air di punuknya dan dagingnya untuk dimakan. Sementara Rasulullah sendiri menitipkan keluarganya di Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Mengetahui hal itu, orang-orang munafik menghasut Ali agar pergi perang dan meninggalkan keluarga Nabi. Hasutan itu gagal dan Rasulullah berkata kepada Ali, "Tidakkah engkau senang, hai Ali? Kau bagiku seperti kedudukan Harun bagi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku." Setibanya di Tabuk, Rasulullah berpidato di hadapan pasukan dan menyemangati mereka. Semangat mereka berkobar dan siap untuk bertempur. Di sisi lain, pasukan Romawi yang mendengar kabar bahwa Rasulullah telah menggalang pasukan, mentalnya menciut sehingga tidak berani maju dan malah pasukan mereka terpencar ke wilayah sendiri-sendiri. Ringkas cerita dalam sejarah, pihak musuh mengajak berdamai dengan membayar upeti. Dengan ini, kemenangan berada di pihak kaum muslim. Kendati tidak sampai terjadi pertempuran. Sejak saat itu, pasukan muslim semakin dikdaya karena berhasil mengalahkan kekuatan raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi pun kini bergabung bersama pasukan muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah sepenggal cerita sejarah Perang Tabuk yang saya rangkum dari berbagai sumber buku-buku sejarah peradaban Islam. Hikmah mendasar yang perlu kita catat dan teladani. Yang pertama adalah
betapa Islam itu ajaran yang sangat mulia, tidak akan menyerang kepada siapapun kecuali dalam keadaan terpaksa untuk membela diri. Hikmah yang kedua, mengajarkan kepada kita sebagai pemeluk Islam agar senantiasa memperjuangkan agama Islam dengan berbagai cara, bisa dengan ilmu, harta, dan tenaga kita. Hikmah yang ketiga adalah bahwa waspadalah kepada orang-orang munafik. Siapa mereka? Para penghasut yang berusaha meruntuhkan kekuatan kita dari dalam. Dan hikmah yang terakhir adalah kita bisa merenungkan bagaimana hebatnya Islam pada masa itu. Bangsa besar seperti Romawi saja merasa gentar melawan Islam. Bandingkan dengan hari ini, umat Islam pemeluknya semakin banyak, tetapi bagai buih-buih di lautan, diombang-ambingkan oleh keadaan. Apa sebab utamanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Karena umat Islam lebih cinta dunia daripada agamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah cerita sejarah singkat saya kali ini. Kebenaran adalah dari Allah dan salah khilaf dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.